Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pastrover, saya akan bercerita awal mengenal PAS. Tepatnya pada 24 November 2018, kami ada kegiatan di Sulawesi Selatan. Kegiatan itu diadakan di Puncak, Kabupaten Maros, dan pada hari kedua, Ayahanda Dr. Hizbul Amin datang di ruang panitia. Ruang panitia laki-laki, kebetulan sebelumnya dia nginap. Sama-sama kita nginap di villa itu. Kemudian ternyata dia jemput istrinya. Apa dia bilang? Teman-teman panitia yang tidak bertugas nanti ke aula mendengarkan materi tentang pengobatan akhir zaman. Pengobatan akhir zaman ini saya pagi-pagi jemput istri di Makassar khusus untuk mendengarkan materi yang sangat langka ini. Saya yang mendengar hal itu, pengobatan akhir zaman, saya jadi heran, ini pengobatan apa lagi? Kurang tertarik lah. Intinya saya pada saat itu mendengar saja sudah aneh, karena kita panitia waktu itu peserta ada seratusan orang, ada kegiatan tepatnya PBI, kegiatan BBT, kalau nggak salah BBT 29, Pesantren Bisnis Indonesia, yang diadakan oleh Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur pada saat itu. Jadi kami panitianya berjejer di belakang, yang ada di tembok, pintu ditutup, jadi sebagian yang ada di pintu aula untuk mendengarkan pemaparan dari Gurunda Ustaz Haris. Jadi apa yang kita dengar saat ini, saat basic tentang fundamental PAS, saat itu Ustaz Haris dengan gamblang menjelaskan di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tentang penciptaan manusia. Jadi pondasi dasar PAS ada di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Disitulah dijelaskan secara gamblang, sama yang kita dengar pada basic. Itu ada penjelasan hampir 2 jam tentang fundamental PAS. Dan setelah menjelaskan panjang lebar, saatnya sesi praktek. Jadi saat itu kalau nggak salah ada 10 orang yang unjuk tangan untuk tampil depan. Dicek teasernya dari atas ke bawah sakit semua. Hanya disuruh dende-dende, semua teaser rilis. Dan pada saat itu Ustaz Haris hanya mengeluarkan 2 jurus, dende-dende dengan pisang tekan. Kemudian sepulang dari Makassar kembali ke Bandung, tak lama itu ada flyer tentang pelatihan PAS, karena waktu itu banyak teman-teman alumni PBI yang ikut tadi. Waktu itu masih, kalau nggak salah ingat, bayarannya masih 400.000 diskon untuk alumni BBT PBI. Dan berangkatlah beberapa orang dari Makassar. Yang pertama itu Pak Andi Bambang, Ketua Papka Sulawesi Selatan dan Timur sekarang. Kemudian Pak Muhirin, Ketua pertama Papka Pasti Sulawesi Selatan. Kemudian ada Budi Rakyat, yang sekarang dikenal diakunya Budi bin Ahmad, yang sekarang mengelola Pastor Pusat. Nah, kemudian sekembalinya itulah awal-awal PAS di Makassar. Mereka inilah perintis sebenarnya di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Karena kami ada
sekretariat relawan di Antang dari PRI. Setiap Rabu, karena ada metode lain juga, teman kami sebelumnya itu sudah setiap hari Jumat dijadwalkan untuk pengobatan. Kemudian masuk PAS, jadi dijadwalkan setiap hari Rabu juga untuk pengobatan di Waris Tolombo Ijo Antang, kalau ada yang masih ingat, dan sekaligus sebagai sekretariat para relawan Indonesia. Disitulah awal mula penyebaran dakwah tentang PAS, karena teman-teman yang sudah ikut pelatihan itu hampir setiap saat ke masjid, mendatangi ustadz dan lain-lain. Dan murajaah setelah melakukan terapi di tempat lain, dia kembali ke markas PRI lagi untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukannya tadi. Dan saya pribadi saat itu saya belum mengikuti pelatihan. Jadi saya sebelumnya, karena memang tidak ada, saya merasa tidak ada passion di bidang itu, saya tidak meniatkan sama sekali untuk ikut. Jadi berapa kali adakan Makassar, karena waktu itu belum ada kader PAS, jadi teman-teman itu dari PRI diminta untuk menjadi ofisial. Kemudian 2019 akhir tercetus ide dari Ayahanda Dr. Hizbullah, dan dia sudah mengikuti juga pelatihan ini di Jogja kalau nggak salah, untuk mendirikan Gerak Sehat di bawah naungan PRI, para relawan Indonesia. Kemudian pada Desember kita launching Rumah Sehat, Gerak Sehat Alafiat PRI di BTP, di sekretariat PRI waktu itu. Dan semua lepasan baru basic PAS yang merupakan member PRI itu kita tampung di situ. Karena yang senior masih beberapa, masih Pak Andi, karena Pak Muhirin juga ada Gerak Sehat Muhita, jadi penanggung jawabnya ada Pak Andi dan beberapa lepasan basic. Kalau saya juga termasuk pengelola. Dari situlah cikal bakal saya mulai tertarik pada PAS. Setiap hari saya berhubungan dengan orang di terapi, dengan terapis, dengan PAS troper. Otomatis karena saya di situ, setiap mereka merajaah saya ada di situ. Perkembangan PAS dan pasti, dan sekarang dikenal PAPKA, saya ikuti step by step, tidak ada yang terlewatkan karena saya ada di tempat itu. Jadi pada saat COVID 2020 itu mulai terapis ada yang tidak aktif, sehingga jika ada pasien, karena waktu itu semua ruko tempat usaha ditutup, ada pasien baru kita buka sedikit pintunya, setelah masuk tutup, baru kita terapi di dalam. Karena terapis waktu itu ada yang pulang kampung, ada yang jadi relawan COVID di rumah sakit relawan, rumah sakit COVID yang dibentuk juga PRI, yang dikemandoi oleh Ayahanda Dr. Hizbullah, dan di mana supportnya juga ada PAS tidak PAS. Jadi otomatis jika ada pasien, saya membantu Pak Andi Bambang untuk menerapi. Kemudian saat COVID, orang-orang pada takut untuk keluar atau dan lain sebagainya lah tentang kegiatan. Kalau saya sendiri belum resmi jadi pernah ikuti pelatihan PAS, saya sudah menemani Pak Andi, Ustadz Dedi. Jadi waktu itu kita terapi orang yang COVID. Baru saya mau ikut online Juni, tapi karena membludak, saya ikut online Juli. 5 Juli 2020. Jadi di tanggal 45 nggak salah waktu itu, kemudian tanggal 5-nya
sore selesai, tengah malam berita duka itu datang. 5 tengah malam, Gurunda wafat. Kenapa saya berani ambil online? Karena saya sejatinya sudah mengenal PAS sudah lama, dan kalau kita mau jujur tanpa ikut basic pun sebenarnya saya sudah tahu, tapi agar ilmu ini berkah, saya harus ambil ijazah dan baru bisa secara intens ikut terus kegiatan PAS sampai hari ini. Jadi sejak saya bergabung kemudian diajak jadi pengurus, ini sudah masuk 2 periode kepengurusan. Nanti insya Allah pada November ini ada lagi pelantikan di Papka. Insya Allah masuk 3 periode kepengurusan. Mudah-mudahan banyak membantu pada saudara-saudara kita, dan apa yang kami jalankan di organisasi Papka. Papka itu perkumpulan alumni pelatihan kesehatan PAS Al-Kasau yang dulu disebut PASTI. Kemudian karena kita menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, sahabat sekalian, apa yang saya ceritakan ini tak kenal maka tak sayang. Karena sebenarnya karena saya sudah mengenal PAS luar dalam, hampir bilang begitu. Jadi saya pun ikut pelatihannya, ikut kegiatannya. Soalnya saya tidak ada niat, karena tidak ada basic. Saya pikir itu awalnya ngapain ikut pelatihan PAS. Atau di sekitar teman-teman saya, bahkan rumah sehat yang dikelola, semua ada di situ PAS Dropper. Jika saya ada keluhan, saya sakit, setiap hari saya bisa diterapi karena saya sebagai pengelola rumah sehat. Tapi akhirnya terjebak juga dalam PAS, terjebak dalam kebaikan. Alhamdulillah. Apa yang saya ceritakan ini sebenarnya masih banyak yang kelewat. Nantilah kita sambung lagi di kalikunya bagaimana PAS itu sebenarnya di Makassar, kembali di Sulsel, bagaimana dinamikanya, next kita ceritakan. Semoga bermanfaat untuk diri saya maupun teman-teman sekalian. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.